Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Handayani, NIM 2105 112536. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS biologi saya dengan menjelaskan tumbuhan paku dan dua contoh tumbuhan paku yang akan kita ambil pada video kali ini. Yang pertama yaitu tumbuhan paku sarang burung, yang kedua tumbuhan paku resam. Penasaran? Mari kita bahas. Mendengar kata tumbuhan paku, pasti kamu atau kita semua pasti tidak asing lagi dengan kata ini, karena tumbuhan paku ini sangat banyak ditemukan di mana saja, baik itu di dataran rendah, dataran tinggi, tebing-tebing, dan lain sebagainya. Sebetulnya apa sih itu tumbuhan paku? Tumbuhan paku merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dan tumbuhan berkornus. Karena sifat dan bentuk dari tumbuhan paku ini antara lumut dengan dengan tumbuhan tingkat tinggi, sehingga tumbuhan paku ini dapat dibedakan antara dua, yaitu tumbuhan berukuran kecil dan tumbuhan berukuran besar. Tumbuhan berukuran kecil yaitu memiliki daun-daun yang kecil dan struktur yang sederhana. Sedangkan tumbuhan paku berukuran besar yaitu memiliki ciri-ciri daunnya yang besar, bisa mencapai 2 meter hingga lebih, dan strukturnya lebih rumit. Morfologi dari tumbuhan paku adalah rimpang tegak, rimpang panjang, menjalar panjang, dan menjalar pendek. Daun dari tumbuhan paku ini kebanyakan monomorfik atau tunggal, dan jarang yang dimorfik. Kebanyakan tumbuhan paku ini biasanya dicirikan daun mudanya itu menggulung dan memiliki spora yang menempel secara teratur, baik itu bergaris ataupun menyebar. Reproduksi dari tumbuhan paku ini ada dua, yaitu yang pertama vegetatif dan yang kedua generatif. Vegetatif yaitu stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Yang kedua generatif yaitu melalui pembentukan sel kelamin jantan dan kelamin betina oleh antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang berpemulu atau sudah memiliki jaringan angkut, yaitu xilem dan floem. Berarti tumbuhan paku ini termasuk ke golongan divisi Pteridophyta karena anggotanya telah jelas memiliki kormus. Kormus itu sendiri adalah tumbuhan yang dapat dengan nyata dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku ini memiliki sifat kosmopolit, yaitu tumbuh di mana-mana, seperti kita bahas tadi di awal tadi, bisa di dataran rendah dan dataran tinggi yang disebut dengan terestrial, ada yang di permukaan atau hidrofit, dan ada yang menumpang tumbuh di tumbuhan lain atau epifit. Tumbuhan epifit merupakan tumbuhan yang menempel pada pohon lain, tetapi dia tidak menimbulkan akibat apa-apa bagi pohon yang ditumpanginya, karena tumbuhan epifit ini sudah dapat memproduksi makanannya sendiri. Berbeda dengan tumbuhan parasit. Kalau tumbuhan parasit ini dia menumpang di pohon lain, tetapi dia mengambil
air dan nutrisi pada pohon yang ditumpanginya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tumbuhan paku. Yang pertama ada akar. Tumbuhan paku ini memiliki akar serabut karena biasanya akar yang tumbuh pertama pada tumbuhan paku ini bersifat dominan sehingga akar lain yang keluar dari batang menyusun dan menjadi akar serabut. Fungsi dari akar-akar ini yaitu untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah atau juga bisa untuk menempel pada pohon. Yang kedua, batang. Batang tumbuhan paku bermacam-macam, ada yang panjang, pendek, merambat, atau memanjat. Yang ketiga itu daun. Daun muda pada tumbuhan paku ini biasanya menggulung, apalagi pada tumbuhan paku sejati. Itu kalau daun mudanya itu biasanya menggulung. Daunnya ini biasanya terbagi atas dua, yaitu pertama tangkai, yang kedua helaian daun. Helaian daun ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertama daun fertil, yaitu daun yang memiliki spora. Yang kedua daun steril, yaitu daun yang tidak memiliki spora. Daun tumbuhan paku ditinjau dari fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu trofil dan sporofil. Trofil ini berfungsi untuk berfotosintesis atau membuat makanan pada tumbuhan paku. Yang kedua itu apa tadi? Yang kedua itu sporofil, yaitu biasanya daun ini menghasilkan spora untuk berkembang biak. Yang keempat, sorus. Sorus adalah istilah untuk sekelompok sporangium. Sporangium ini terdiri atas antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan ovum. Spora biasanya terletak di bagian bawah helaian daun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri tumbuhan paku. Kalau membahas tentang sesuatu, kalau nggak tahu ciri-cirinya itu kurang afdol ya. Jadi kita akan bahas di sini. Ciri-ciri dari tumbuhan paku itu yang pertama, akar, batang, dan daunnya sudah memiliki pemuluh angkut, yaitu xilem dan phloem. Seperti yang kita bahas di awal tadi, memiliki pemuluh angkut. Yang kedua, dapat ditemukan di dataran rendah, dataran tinggi, di permukaan air, tempat-tempat lembab, menempel-nempel di pepohonan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Ya, betul. Menghasilkan spora. Spora ini biasanya terletak di bagian bawah daun. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang kelima, daun yang masih muda ini biasanya menggulung. Yang keenam, tidak berbunga dan tidak berbiji. Yang ketujuh, umumnya memiliki rizom atau batang yang tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, divisi Pteridophyta memiliki 4 kelas. Yang pertama, Psilopsida atau paku purba. Yang kedua itu kelas Lycopsida atau paku kawat atau paku rambat. Yang ketiga, Phenopsida atau paku ekor kuda. Yang keempat itu ada Pteropsida atau paku sejati. Nah, dari tadi kita bahas-bahas tentang tumbuhan paku. Sekarang kita masuk ke contoh tumbuhan paku. Di sini kita mengambil 2 contoh. Yang pertama itu paku sarang burung atau Aspelenium nidus, dan yang kedua paku resam atau
Dicranopteris linearis. Untuk lebih jelasnya kita membahas tentang paku-pakuan ini, sebaiknya kita cari dulu paku-pakuannya. Mari kita cari. Let's go. Nah, yang pertama kita membahas tentang paku sarang burung atau nama latinnya itu Aspelenium nidus atau juga sering disebut dengan kadaka. Paku ini merupakan paku epifit, yaitu paku yang menumpang pada tumbuhan lain seperti ini. Dia menumpang pada tumbuhan lain. Nah, paku sarang burung ini terdiri atas ental, yaitu daun yang melingkar pada rimpangnya, melingkar seperti ini. Dan daunnya ini biasanya sangat lebar, mencapai 1 meter atau lebih. Panjangnya itu mencapai 1 meter atau lebih. Di sini paku sarang burung ini memiliki akar yang sangat unik. Kita lihat ya akarnya bagaimana. Jom. Nah, ini merupakan paku sarang burung. Nah, kita lihat di sini akarnya. Oh, tampak nggak ya? Nah, akarnya itu seperti itu. Di sini susah kali. Akar-akar kecil gitu. Ini menempel sangat kuat pada pohon ini. Biasanya paku sarang burung ini memiliki cadangan air yang di sini. Di sini akarnya ini sangat lembab, walaupun di sini daerah agak-agak kering. Di sini lembab karena paku sarang burung menyimpan airnya di situ. Paku sarang burung ini memiliki tangkai, tetapi tangkainya itu sangat pendek atau terkadang hampir tidak terlihat. Seperti ini, tidak terlihat kan tangkainya. Nah, untuk paku sarang burung berkembang biaknya itu dengan spora. Spora merupakan perkembangbiakan generatif dari pertemuan antara gamet jantan dan gamet jantan atau anterozoid dengan gamet betina atau sel telur dengan bantuan air atau angin. Sepertinya di sini tidak ada spora karena ini masih muda. Untuk lebih jelasnya kita cari tumbuhan sarang burung yang memiliki spora. Mari kita jalan. Nah, kita ketemu sama paku sarang burung yang memiliki spora di sini. Sporanya itu membentuk garis-garis sehingga seperti tulang ikan. Kita lihat lebih jelas. Ini merupakan spora dari paku sarang burung. Ini itu memiliki daun seperti daun pisang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang akar dari paku sarang burung itu seperti ini. Nampak kan? Paku sarang burung memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, yaitu dapat menyuburkan rambut, menyembuhkan demam, sakit kepala, kontrasepsi, dan gigitan atau sengatan hewan berbisa. Untuk menyuburkan rambut dapat digunakan dengan cara menumbuk daun dan dicampurkan dengan kelapa, lalu dioleskan kepada rambut secara merata. Nah, ini contoh paku yang kedua yang akan kita bahas, yaitu ini namanya paku resam atau nama latinnya yaitu Dicranopteris linearis. Nampakannya seperti ini.
resam ini biasanya disebut dengan invarsi atau tumbuhnya itu mendominasi sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lainnya. Nih, kan dia sekali banyak gitu tumbuhnya, sehingga tanaman-tanaman yang di bawahnya ini pertumbuhannya terhambat. Paku resam ini banyak ditemukan di daerah-daerah tropis maupun subtropis, apalagi di tempat-tempat lembab, tempat-tempat lembab dan dingin, ataupun bisa juga tumbuh di tebing-tebing gitu. Nah, sekarang kita akan membahas ini. Ini tumbuhan paku resam ini memiliki stomata di bagian bawah daun yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Mempunyai pelepah dengan pelepahnya itu berbentuk bujur. Di bawah paku resam ini juga memiliki spora. Nih, nampak nggak ya? Nanti kita lihat lebih jelas, memiliki spora. Nah, untuk batang dari tumbuhan paku resam ini, dia itu tumbuh menjulang tinggi ke atas seperti ini, dengan warna batangnya itu coklat. Batangnya itu coklat dan agak licin gitu. Enggak, Deng. Coklat dengan ada bulu-bulu halus di batang-batangnya ini. Biasanya tumbuhan paku resam ini memiliki akar serabut yang berada di bawah tanah. Ini kita cabut. Nah, karena paku resam ini termasuk ke dalam jenis Pteridophyta atau paku sejati, salah satu cirinya itu yaitu daun mudanya itu menggulung seperti ini. Ini masih menggulung, ini daun-daun muda yang masih menggulung, dan di sini ada bulu-bulu halus gitu. Kayaknya ini untuk sebagai sebagai pelindung diri. Digunakan sebagai pelindung diri dari paku resam ini. Karena hidup paku resam ini yang mendominasi, karena hidupnya yang mendominasi sering disebut juga dengan sebutan gulma, yaitu karena dia mendominasikan hidupnya sehingga menghambat pertumbuhan dari tumbuhan lain tadi. Selain sering disebut dengan gulma, ternyata paku resam ini banyak memiliki manfaat untuk obat-obatan tradisional. Contohnya itu contohnya sebagai obat cacing, obat luka, atau obat kudis. Banyak nyamuk. Karena paku resam ini memiliki kandungan antibakteri. Terakhir, kesimpulannya pada video kali ini, yang pertama, tumbuhan paku itu dapat dengan mudah dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua, dari contoh-contoh yang kita ambil ini, tumbuhan paku ini memiliki spora yang berada di bawah daun. Yang ketiga, kedua jenis paku ini juga memiliki kesamaan pada kelas, yaitu kelas Pteridophyta atau paku sejati. Yang keempat, ternyata selain untuk hiasan atau untuk dimakan, tumbuhan paku juga bermanfaat sebagai sebagai pengobatan tradisional yang dapat mengobati beberapa jenis penyakit. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga dari video ini kita dapat belajar sesuatu.
Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau belibet, maklumlah manusia, ya kan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.